Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi siddiqi wal wafa. Kami dari kelompok 4 di mata kuliah tasawuf yang kami hormati Bapak Firdaus selaku dosen pengampu di mata kuliah tasawuf. Jadi kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai tentang praktik-praktik dasar tasawuf. Saya Muhammad Fakih dan nanti dari kelompok 4 ada beberapa rekan saya, yaitu ada Randy Pratama, ada Naufal Abdad dan Fauzan Nastia. Mungkin lanjut di pengertian pertama itu apa sih tasawuf itu? Tasawuf itu adalah cabang dalam Islam yang mengajar pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan individu dengan Allah. Dalam tasawuf terdapat berbagai praktik spiritual yang bertujuan untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dan lanjut di poin selanjutnya itu ada praktik spiritual dalam tasawuf yang nanti bakal disampaikan oleh teman saya yaitu Fauzan Nastia. Oke, terima kasih Kak Faki atas perhatiannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang praktek-praktek ilmu tasawuf. Nah, apa aja sih praktek-praktek yang akan dilakukan? Biasanya praktek-praktek ini dilakukan oleh para ahli tasawuf untuk bisa lebih dekat kepada Allah dan bisa lebih memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, praktek-praktek ini adalah termasuk langkah-langkah atau jembatan untuk kita bisa lebih dekat kepada Allah. Nah, salah satunya itu pertama ada zikir. Nah, di zikir ini adalah praktik mengingat Allah secara terus-menerus. Contohnya seperti Astagfirullahaladzim, La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan yang lain. Nah, biasanya kata-kata tersebut melalui pengulangan. Zikir bisa individu ataupun kelompok, dan ada berbagai bentuk zikir yang digunakan dalam tasawuf itu sendiri. Nah, biasanya para ahli tasawuf ini melakukan zikir dengan rutin, entah konsisten seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, bahkan ada yang seminggu bisa 7 kali ataupun tiap hari. Dan bisa juga dia tiap waktu zikir, tiap sholat zikir dan lain-lain. Cuma ada juga yang zikir yang ekstrim, itu ketika para ahli tasawuf ini melakukan zikir tapi tidak mementingkan lagi pola hidupnya, pola makannya tidak dijaga, pola tidur dan lain-lain. Itu termasuk zikir yang ekstrim karena dapat merusak tubuh kita sendiri. Itu. Nah, selanjutnya ada meditasi atau muraqabah. Muraqabah adalah praktik meditasi yang melibatkan refleksi mendalam dan introspeksi diri untuk mencapai pemahaman spiritual yang lebih dalam. Nah, maksud dari meditasi di sini adalah kita zikir juga, cuman kita lebih ke mendalami, menjiwai setiap ibadah yang kita lakukan. Nah, ketika misalkan kita sholat, kita zikir malam-malam, itu kita menjiwai nih, kita kayak merasa mendalami dan merasa adanya Allah di ketika kita beribadah itu sendiri. Nah, ketiga yaitu tafakur. Ini adalah refleksi atau kontemplasi tentang makna ajaran-ajaran agama dan alam semesta dengan tujuan memahami Allah dan mencapai kesetaraan spiritual. Seperti kayak misalkan kita mempelajari alam nih, kita mengetahui ketika kita melihat alam semesta, kita justru malah kayak memahami nih bahwa Allah itu ternyata ada gitu, bahwa Allah itu ternyata dan alam ini termasuk manifestasi dari Allah itu sendiri, seperti itu. Nah, keempat itu ada mujahadah. Praktik ini melibatkan usaha dan pengendalian diri untuk mengatasi hawa nafsu dan keinginan duniawi. Ini sering dianggap sebagai bagian penting dari perjalanan spiritual dalam tasawuf karena, nah, di mujahadah ini para ahli tasawuf biasanya dapat mengatasi hawa nafsu dan keinginan duniawi. Maksud dari keinginan duniawi ini adalah sifat-sifat duniawi itu tersendiri gitu kan. Misalkan kayak iri, dengki, dan itu adalah termasuk sifat-sifat duniawi. Nah, para ahli tasawuf ini itu dapat mengendalikan atau dapat mengurangi hal tersebut. Ketika para ahli tasawuf mampu mengendalikan emosi, terus iri, dengki itu tadi itu termasuk tingkatan yang udah paling tinggi gitu. Nah, dan juga bisa mengatasi hawa nafsu dan biasanya untuk yang ekstrimnya itu biasanya para tasawuf ini sudah tidak lagi mengejar hal-hal dunia, misalkan kayak dia nonton TV, dengerin musik dan lain-lain, dan fokusnya cuma beribadah gitu aja. Nah, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Randy. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya, saudara Nastiar, atas kesempatannya.
Oke teman-teman, jadi di sini aku akan menjabarkan lagi apa aja sih praktik-praktik yang ada di dalam ilmu tasawuf nih teman-teman. Aku akan melanjutkan. Nah di sini yang aku akan jabarkan ada 4 lagi nih praktik-praktiknya. Yang pertama ada tasfiyah dan tarbiyah. Yang kedua ada mengikuti seorang guru, syekh atau mursyid. Yang ketiga ada puasa dan penyendirian. Yang keempat ada menghindari hal-hal yang haram teman-teman. Nah yang pertama yang akan aku bahas apa sih? Yang pertama yaitu ada tasfiyah nih teman-teman. Apa sih itu tasfiyah? Tasfiyah merupakan proses penjernihan nih teman-teman, atau pemurnian ajaran-ajaran di agama Islam. Nah, dari segala yang berkaitan dengannya berupa ijtihad lemah yang bersandar kepada dalil-dalil dhaif atau kesimpulan-kesimpulan hukum yang rapuh nih teman-teman. Nah dari definisi yang aku sebutin tadi bisa kita tarik kesimpulan ya teman-teman, bahwa ketidakmurnian ajaran agama Islam bersumber dari 2 masalah pokok, yaitu dalil-dalil yang dhaif dan istinbat hukum yang lemah atau keliru nih teman-teman. Nah tasfiyah juga ada bidang-bidangnya teman-teman. Ada 4 bidang yang dimiliki oleh tasfiyah. Yang pertama ada tasfiyah di bidang manhaj, di bidang akidah, di bidang fikih, dan di bidang sunnah nih teman-teman. Nah selanjutnya ada apa? Ada tarbiyah. Apa sih itu tarbiyah teman-teman? Nah jadi tarbiyah merupakan suatu proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara serta menjadi kematangan bagi suatu objek nih teman-teman. Nah setelah praktik yang kedua yaitu mengikuti seorang guru, syekh atau mursyid nih teman. Apa sih maksudnya? Nah jadi banyak praktisi tasawuf mengikuti seorang guru spiritual yang membimbing mereka nih teman-teman dalam perjalanan spiritual mereka, yaitu hubungan antara guru dan murid sangat penting ya dalam praktik ilmu tasawuf gitu teman-teman. Nah yang ketiga itu ada puasa dan penyendirian, atau yang bisa kita sebut dengan i'tikaf teman-teman. Nah puasa adalah praktik umum dalam Islam teman-teman, sementara penyendirian atau i'tikaf adalah praktik mengisolasi diri di dalam masjid untuk beribadah dan meditasi teman-teman. Nah yang terakhir nih dari praktek tasawuf yaitu ada menghindari hal-hal yang haram teman-teman. Seperti yang kita tahu, menghindari hal-hal yang haram merupakan suatu kegiatan yang harus kita lakukan teman-teman untuk menghindari apa? Untuk menghindari dosa, betul sekali. Nah, jadi bagian integral dari tasawuf adalah menjauhi perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam dan menjalani kehidupan yang bersih secara moral teman-teman. Nah, mungkin itu saja praktik dari ilmu tasawuf yang dapat aku sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Naufal Abdad. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Randy sebelumnya. Selanjutnya urgensi praktik-praktik dalam ilmu tasawuf. Praktik-praktik ini bertujuan untuk membantu individu mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi, mencintai Allah dengan lebih mendalam, dan menjalani kehidupan yang lebih soleh. Namun, penting untuk diingatkan bahwa praktik-praktik ilmu tasawuf dapat bervariasi antara berbagai aliran dan tradisi dalam tasawuf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.